Gustav menatap Ruohan dalam-dalam. Barulah dia menyadari kalau dia salah orang. Sudah hampir setahun berlalu sejak dia melangkahkan kaki dari Tiongkok ke Gunung Kunlun. Dulu, Stella tidak dia bawa masuk ke Gunung Kunlun, dan dia sering memikirkan Stella. Namun setelah menghadapi begitu banyak musuh dan beban di pundaknya semakin berat, dia hampir tidak punya waktu lagi untuk memikirkan Stella. Bagaimanapun juga, dia masih punya istri di Tiongkok, dan untuk saat ini, Stella adalah satu-satunya istrinya yang sah secara hukum. Kalau dia tidak segera kembali dan membawa Stella ke Gunung Kunlun, dia benar-benar sudah mengecewakan Stella. Terlebih lagi dengan ancaman turunnya kelan darah roh, maka Gunung Kunlun akan berada dalam bahaya dan bahkan Tiongkok serta bumi pun akan terpengaruh. Kekuatan istana kegelapan Tiongkok tidak akan mampu melindungi Stella. Satu-satunya jalan adalah dengan membawa Stella bersamanya. Yang lebih aneh, entah kenapa setiap kali dia mengingat Stella, di antara alisnya selalu mengalir keluar energi darah dan aura iblis. Seolah-olah ada bahaya besar yang akan terjadi. Tatapan Gustav menjadi tajam dan diam-diam dia sudah mengambil keputusan. Begitu urusan menara alkimia ini selesai, dia akan langsung pergi ke Tiongkok. Ruohan kembali memanggil beberapa kali, "Tuan Ye." Barulah Gustav tersadar dan tersenyum tipis. "Nona Ruohan, maafkan aku. Barusan aku salah kira. Kukira kau adalah seorang teman lamaku." Begitu mendengarnya, mata Ruohan yang indah berkilau. "Kalau begitu, aku jadi iri pada gadis bernama Stella itu. Kalau ada kesempatan, mohon perkenalkan kami, Tuan Ye. Bagaimana kalau setelah pertemuan ini selesai, kuundang kau untuk berdiskusi bersama?" Luo Yao yang melihat Ruohan berbicara dengan Gustav langsung panik. "Ruohan, apa yang kau lakukan?" Kemudian dia berteriak kepada Gustav, "Tuan Ye, setelah pertempuran ini selesai, datanglah ke rumah keluarga Luo kami. Bagaimana?" Ini adalah permintaan dari kakak seperguruanmu, Aldren Ye." Gustav tercengang. Di dalam hati dia berkata, "Aku adalah Aldren Ye sendiri. Kapan aku menyuruhmu mengatakan hal seperti itu? Sejak kapan aku berjanji untuk datang ke keluarga kalian setelah pertemuan ini selesai?" Saat ini Ruohan menjawab dengan lembut dan sangat mempesona. "Nona Luo Yao, dalam pertemuan ini kita akan bersaing bersama. Semoga kita berdua mendapatkan hasil yang baik." Kemudian terdengar suara Ling Yi dan Sun. "Cukup. Intermezzo ini sampai di sini saja. Pertemuan ini kita lanjutkan." Dengan paksa dia mengambil 30 tungku pil dari jubah Xingtian dan Sun, lalu meletakkannya di atas arena. 30 tungku pil disusun dalam 3 baris masing-masing berisi 10 alkemis dengan jarak beberapa meter di antaranya. Pada saat yang sama, Ling Yi dan Sun juga mengeluarkan 300 set ramuan berbeda, disediakan bagi 30 alkemis muda untuk dipilih. Dia berkata, "Ingat, waktu kalian adalah 3 jam. Di akhir nanti, kualitas pil yang kalian hasilkan akan menjadi penentu siapa yang lebih unggul. Kalau ada hasil dengan kualitas yang sama, maka jumlah pil dalam satu proses penyulingan akan menjadi penentu berikutnya. Selain itu, tersedia total 300 set ramuan. Kalian boleh memilih sendiri. 300 jenis ramuan yang berbeda. Di antaranya termasuk pil 100 roh kuno, pil pencerahan roh, pil langit kuning, pil air, pil api, dan lain-lain. Setiap jenis memiliki 3 set ramuan, sedangkan 200 set lainnya adalah ramuan kelas yang lebih rendah demi menjaga keberagaman pilihan. Cui Yu menjadi orang pertama yang memilih 1 set ramuan untuk pil pencerahan roh. Dia lalu bertukar pandang dengan Cui Su dan Cui Wan di sebelahnya. Tatapan penuh amarah mereka langsung tertuju kepada Gustav, karena kepala keluarga Cui mereka baru saja tewas di tangan Gustav. Bagaimana mungkin
Mereka tidak menaruh dendam kepadanya. Tidak lama kemudian, Cui Yu dan Cui Wan ditempatkan di baris pertama, tepat di sebelah kiri dan belakang Gustav. Ruo Han berada di sebelah kanan Gustav, sementara Luo Fang dan lebih dari 20 alkemis muda lainnya tersusun rapi sesuai urutan. Mereka semua sudah dalam posisi dan masing-masing sudah memilih ramuan mereka. Sekarang mulai. Begitu suara Dansun Lingyi terdengar, seluruh alkemis muda langsung bergerak cepat. Cui Yu berkata, "Waktu 3 jam itu cukup. Aku akan membuat 1 putaran pil pencerahan roh terlebih dahulu. Lalu lihat apa yang Gustav buat, kemudian cari peluang untuk menekannya." Raut wajah Cui Yu tampak bengis dan licik. Tatapan dinginnya tertuju pada Gustav, dan di dalam hati dia berkata, "Gustav ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Cui kami. Kalau kau benar-benar bisa menyelesaikan 1 pil saja dengan sempurna, aku akan anggap kau menang. Kekuatanmu besar, itu memang tidak terbantahkan. Tapi kali ini, yang diuji adalah kemampuan alkimia." Cui Yu mengangkat tangannya dan menyalakan api dari tubuhnya. Api dalam tubuhnya setelah disempurnakan sebelumnya oleh awan spiritual kini menjadi semakin kuat. Dengan keras, dia menamparkan tangannya ke atas tungku pil dan menyalurkan api pil ke dalamnya. Nyala api putih langsung membara hebat. Wajahnya tampak garang dan hawa panas mencapai titik ekstrim. Kalau bukan karena mereka memiliki kultivasi, orang biasa pasti akan langsung terbakar hingga mati hanya karena suhu tersebut. Dia lalu mengambil 2 genggam ramuan sambil berkata, "Rumput lingsu, teratai batu kuning, rumput bingsu, bunga kabut putih." Cui Yu terus-menerus memilih puluhan jenis ramuan, kemudian dimasukkan secara bertahap dan teratur ke dalam tungku pil. Setelah itu dia menutup tungku dan melompat ke atas tungku, ke atas tutup tungku. Ujung jarinya memancarkan sinar cahaya dan energi darah mengalir ke dalam tungku. Di dalam tungku, di bawah pengaruh kekuatan darah tersebut, ramuan seperti rumput bingsu, rumput lingsu, dan lainnya lebih dahulu meleleh. Menyusul kemudian bunga kabut putih, rumput fajar, dan lain-lain ikut meleleh. Banyak cairan obat mulai bergabung menjadi satu, dibakar oleh api pil, dan secara perlahan menggabungkan khasiat masing-masing ramuan. Saat Cui Yu sedang sibuk mengendalikan peleburan ramuan, di sebelahnya Ruo Han membentuk mudra dengan kedua tangannya. Gerakannya anggun laksana peri dari langit. Sinar bintang bermunculan di sekelilingnya, dan satu kekuatan tak kasat mata mengangkat satu persatu ramuan, lalu melemparkannya ke dalam tungku pil. Dia berkata dengan lembut, "Aku akan membuat 1 pil pencerahan roh." Kilatan es muncul di antara alisnya. Satu kekuatan es pun dialirkan ke dalam tungku, bekerja sama dengan api pil berwarna biru es untuk mulai melarutkan dan menyatukan khasiat ramuan. Prosesnya menggunakan api pil sebagai inti, dibantu oleh energi sejati dalam tubuh, atau bisa juga kekuatan dari teknik khusus untuk mencairkan dan mengolah khasiat ramuan. Ini adalah metode yang paling sederhana. Baris kedua dan ketiga yang berisi 20 alkemis muda lainnya juga menerapkan teknik yang serupa. Namun, mereka semua memilih untuk terlebih dahulu menyuling pil karena pil es, pil api, pil langit kuning, dan sebagainya yang merupakan pil tingkat 7 dengan waktu penyulingan sekitar 1 jam. Setelah 1 putaran selesai, mereka berencana mencoba membuat pil pencerahan roh. Namun berbeda dengan mereka, Gustav justru langsung menggenggam tungku pilnya dan melemparkannya tinggi ke udara. Lalu dia melepaskan satu kekuatan tak kasat mata
yang membalik tungku pil dan menahannya di udara dalam posisi terbalik. Gustav berkata, "Dengan bakat dan kemampuanku, langsung saja ku coba membuat satu putaran pil 100 roh kuno. Aku malas membuat pil-pil lainnya." Gustav langsung mengambil ramuan untuk meramu pil 100 roh kuno, berjumlah lebih dari 30 jenis, yang khasiatnya mencakup 5 elemen, logam, kayu, air, api dan tanah. Ditambah 3 elemen lainnya, angin, petir, dan es. Menyatukan 8 jenis kekuatan dalam satu pil jelas bukan perkara mudah. Tapi, dia adalah murid Lin Qingxuan. Dia bahkan memiliki akses ke makam reinkarnasi. Jadi apa artinya pil kuno bagi dirinya? Gustav mengulurkan tangan kirinya, dan seketika api abadi menyala di telapak tangannya. Lalu dengan sedikit getaran dari telapak tangannya, api abadi itu melesat masuk ke dalam tungku pil. Ledakan api yang kuat segera menyebarkan gelombang panas ke sekeliling dan menyebabkan tungku-tungku pil lain berguncang hebat. Ruohan, Cuiyu, dan Luofang masih bisa menahannya, tetapi para alkemis lain tidak seberuntung itu. Larutan ramuan yang baru saja menyatu langsung terpencar dan mereka harus mengulang lagi dari awal. Gustav secara berurutan melempar 8 jenis ramuan yang masing-masing mewakili 8 elemen ke dalam tungku pil. Bunga emas, rumput es, dingin, rumput senjata dewa, daun rumput, bunga api. Lalu dia membentuk mudra dengan satu tangan. Dari ujung jarinya memancar sinar tipis bak benang cahaya yang membungkus ramuan-ramuan tersebut untuk melarutkan dan menyatukannya satu persatu. Sementara itu, tangan kanannya terus menyalurkan api abadi, memanaskan bagian bawah tungku. Melihat hal itu, Cuisu berkata, "Dia masih mau membuat pil? Hei, dia langsung memilih pil 100 roh kuno. Kelihatannya dia bisa berhasil. Kita harus segera menghalanginya." Cuisu dan Cuiwan mulai mempercepat proses pelarutan ramuan mereka. Kemudian langsung menutup tungku pil lalu secara diam-diam mendekati Gustav. Cuisu berpura-pura sedang membuat pil. Padahal diam-diam dia menggunakan seni rahasia keluarga Cui untuk menciptakan bayangan tombak panjang, lalu mengarahkannya diam-diam ke tungku pil Gustav. Kalau berhasil terkena, ramuan Gustav yang baru mulai menyatu akan hancur berantakan dan Gustav harus mengulang lagi dari awal. Padahal satu orang hanya memiliki 3 set bahan. Berapa kali dia bisa gagal? Namun meskipun Gustav tengah fokus membuat pil, kesadarannya sudah menyebar sejak awal. Bukan hanya orang-orang di atas panggung, bahkan orang-orang di bawah pun tidak bisa luput dari pengawasannya. Begitu melihat bayangan tombak Cuisu nyaris menyentuh tungku pil, Gustav langsung meraihnya, lalu berbalik dengan tatapan dingin. "Kau mau mencari mati ya?" Tangan kanannya ditegakkan seperti pisau dan menghantam keras. Bayangan tombak pun hancur seketika dan tubuh Cuisu langsung terbelah 2. Alkemis muda tingkat alam Raja Void itu dibunuh dengan mudah oleh Gustav. Bahkan jiwanya ikut dimusnahkan. Cuiwan ketakutan hingga terduduk, lalu buru-buru menggelengkan kepala. Aku hanya lewat. Aku tidak ada niat jahat apa-apa, sungguh." Gustav mendengus dingin. "Oh ya? Dia tahu bahwa dalam pertandingan alkimia, mengganggu lawan sebenarnya tidak dianggap melanggar aturan, asalkan tidak membunuh secara langsung. Kalau tidak, andai Gustav mengamuk dan membunuh semua lawannya, kelima Dansun pun tidak perlu melanjutkan pertandingan. Gustav membentak dengan keras, "Pergi!" Suaranya bergema menghantam seperti ombak besar menghantam Cuiwan, hingga terpelanting jauh ke belakang. Tubuh Cuiwan berlumuran darah dan terluka parah. Namun dengan susah payah dia menelan pil pemulih dan terpaksa melanjutkan proses membuat pil. Melihat kejadian ini, 3 alkemis muda dari keluarga Cui lainnya
langsung ketakutan dan tidak berani lagi berbuat curang. Mereka memilih fokus membuat pil dengan jujur. Tidak lama kemudian, 1 jam berlalu. Uap panas mulai keluar dari tungku-tungku pil dan aura spiritual mulai menyebar. Salah satu alkemis keluarga Luo langsung membuka tutup tungku pil dan tepat saat itu aura spiritual menyembur keluar. Namun saat semua mata memandang ke dalam tungku pil, ekspresi mereka pun berubah kecewa. Di dalam tungku pil tampak 3 butir pil berwarna putih memancarkan aura spiritual dan terpahat garis-garis pola roh di permukaannya. Namun di sekelilingnya juga terdapat 7 hingga 8 tumpukan abu, yaitu pil gagal yang sudah hancur dan tidak menyisakan sedikit pun aura spiritual. Ketika tutup tungku dibuka, seluruh energi spiritual dari pil gagal itu langsung menguap. Baiwu Dansun melangkah maju dan menatap ke dalam tungku lalu berkata, 3 butir pil surya kuning tingkat atas. Apakah kau ingin terus meramu pil? Pemuda alkemis dari keluarga Luo itu berkata, ya Dansun, aku ingin terus membuat pil. Kemudian dia langsung kembali meracik ramuan. Kali ini dia mencoba membuat pil es, berharap hasil berikutnya lebih banyak. Secara umum, jumlah hasil pil dari satu tungku dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat Ding, 1-3 butir pil, tingkat Bing, 4-6 butir pil, tingkat Yi, 7-9 butir pil, tingkat Jia, 10-12 butir pil. Keseluruhannya diurutkan dengan D, C, B, A. Seorang alkemis biasa biasanya menghasilkan 4-6 butir dalam satu tungku, sedangkan alkemis setingkat Dansun paling banyak bisa mencapai sekitar 10 butir. Maka alkemis muda dari keluarga Luo yang hanya menghasilkan 3 butir tadi kemungkinan mengalami kesalahan saat proses pembuatan. Baiwu Dansun memeriksa setiap tungku satu persatu. 4 butir pil surya kuning tingkat atas, 5 butir pil es tingkat menengah, 7 butir pil api tingkat rendah. Setelahnya, para alkemis muda yang mencoba membuat pil tingkat 7 pun mulai satu persatu menyelesaikan proses pembuatan mereka. 1 jam lagi berlalu. Ruohan mengumpulkan api es yang membara di kedua tangannya, bersiap menyelesaikan proses akhir pembuatan pil. Sesaat kemudian, dia menarik kembali api esnya. Tubuhnya tampak bersinar bening dan anggun. Lalu dengan satu gerakan lembut, dia membuka tutup tungku. Hanya sedikit aura spiritual yang keluar. Saat kabut es menghilang dan semua orang melihat ke dalam tungku, mereka langsung terkejut. Di dalam tungku tampak 7 butir pil berwarna es, dan masing-masing dihiasi pola roh yang berkilau. Selain itu, hanya terdapat 2 tumpukan pil gagal, yang berarti efisiensi pembuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan alkemis muda lainnya. Baiwu Dansun maju untuk melihat, lalu berkata dengan wajah datar, 7 butir pil pemahaman tingkat atas, tidak buruk. Apakah kau masih ingin melanjutkan membuat pil? Ruohan yang tampak kelelahan menjawab, tidak. Dia pun duduk dan beristirahat. Penonton di bawah panggung terlihat sangat gembira dan kagum. 7 butir pil pemahaman tingkat atas. Ruohan berhasil meramu pil pemahaman tingkat atas. Dewi Ruohan bisa membuat pil sebaik itu. Sungguh luar biasa. Pil pemahaman adalah pil spiritual tingkat 8 dan kualitasnya terbagi dalam 4 tingkatan, rendah, menengah, atas, dan sempurna. Uniknya, 7 pil buatan Ruohan semuanya adalah tingkat atas. Efeknya 2 kali lebih kuat dibandingkan tingkat menengah. Meskipun belum mencapai tingkat sempurna, namun kemampuan ini
sudah cukup mengguncang seluruh penonton. Luo Yao berkata dengan serius, Tuan Ye pasti bisa membuat 10 butir pil 100 roh kuno tingkat sempurna. Bisa jadi pil buatan Tuan Ye akan sampai ke tingkat yang memicu ujian petir surgawi. Di tengah panggung, Gustav masih terus fokus membuat pil 100 roh kuno. Proses ini membutuhkan waktu 3 jam penuh tanpa boleh berhenti. Untungnya tubuhnya diselimuti oleh api abadi, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan 1 jam yang lalu, seorang murid keluarga Cui berusaha mendekat untuk mengganggunya, namun tulangnya langsung meleleh karena api tersebut. Saat ini Cui Yu bergumam, bagus, sebentar lagi pilnya jadi. Tatapannya memancarkan kilatan dingin. Dia melirik Gustav dengan ekspresi sinis dan penuh ejekan dalam hati. Kau hanya hebat dalam bertarung saja. Untuk urusan meramu pil, aku tidak percaya kau bisa melebihiku.